Haleluya. Yesus dahsyat dan luar biasa. Dia rela berkorban untuk kita di kayu salib. Haleluya. Bangganya sebagai pengikut Kristus. Pada saat kesempatan ini, saya ingin bagikan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus. Baik, kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 12 ayat 26 berkata demikian, bahwa karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Lalu bagian berikut dia berkata demikian juga. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita di atas anggota itu. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini dia mengajarkan kita bahwa ketika kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang pelayan, sebagai Tuhan percayakan kita masing-masing punya karunia. Baik Anda yang kerja di kantor, Anda yang kerja di perusahaan, Anda yang kerja sebagai petani, berkebun, pengusaha, atau mungkin sebagai abang ojek, dan sebagai aktivitas apapun masing-masing. Ketika mereka tidak memberikan suatu persembahan, atau mungkin mereka tidak terlibat dalam pelayanan, atau mereka tidak ambil bagian dalam pelayanan, kita jangan menghakimi, kita jangan membicarakan sesuatu kepada mereka. Atau ketika kita sampaikan firman, kita jangan selip-selip sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Itu yang firman Tuhan berkata. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota tubuh menderita. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan. Artinya kita gosip, artinya kita membicarakan orang, artinya kita sampaikan saat khotbah itu selip-selip tentang teguran, tentang melalui nasihat, tetapi dengan kejahatan. Nah, itu sudah salah. Firman Tuhan bukan begitu. Tetapi ketika kita sampaikan firman, dia mengalir sendiri, dia bermanifestasi sendiri, dia nyatakan sendiri. Roh Tuhan membergerakkan kita melalui mulut bibir kita. Begitupun firman Tuhan lain berkata, sebagian berikut berkata juga, atau bagian berikut berkata juga, semua anggota turut tersuka cita. Ketika kita khotbah dengan hati yang kasih kebapaan, dengan sukacita, dengan apa yang Roh Tuhan bermanifestasi karena kita minta hikmat, karunia, bahkan pengurapan, maka di situ Allah berfirman, Allah menyatakan, Allah mengambil alur. Lalu kita sampaikan, mereka ingin mau dengar dan dengar. Mereka macam kayak merasakan sesuatu yang keluar dari dalam hati mereka. Karena sesuatu apa yang kita sampaikan firman itu, khotbahnya dari hikmat Tuhan, dari karya-karya Roh Kudus. Jadi ketika kita sampaikan firman Tuhan, mari gunakan hikmat Allah. Jangan gunakan logika dan akal kita. Kita jangan karang-karang. Karena firman itu ada pula keras, ada pula ada nasihat, ada teguran. Tetapi di balik itu memotivasi kita, membangun iman percaya kita. Maka kita semakin dewasa dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan, jika satu anggota tubuh dihormati, ketika kita menghormati orang, ketika kita sampaikan firman dengan hati kasih, maka ketika mereka mendengar, mereka sukacita atas pelayanan kita. Dan mereka akan merasakan sesuatu dari pelayanan kita, tindakan kita, sikap kita, cara kita, tabiat kita. Melayani Tuhan, gunakan akal sehat, hikmat dari Tuhan, melalui karya-karya Roh Tuhan. Jangan gunakan logika, jangan gunakan akal, jangan gunakan dengan emosional. Oleh karena itu, mari hamba Tuhan, ambil bagiannya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, bukan sesuai dengan maunya kita. Kadang kita bikin jadwal dan lain sebagainya, melalui itu maunya kita. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan dalam pribadi kita, dalam perjalanan kita, maka Tuhan di situ akan buat jadwal sendiri. Dia akan bermanifestasi, dia akan sampaikan rahasia-rahasia Tuhan. Oleh karena itu melayani Tuhan dengan hati, dengan hikmat Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya.